seringkali dikaitkan dengan supranatural maupun hal-hal lainnya. Nah, dalam hal ini, saya hari ini hendak membawakan satu pengertian apa itu dewa. Dewa itu kita seringkali gunakan dalam bahasa Indonesia menunjukkan satu makhluk yang boleh dikatakan adikodrati, makhluk yang luar biasa, sakti, apapun adanya. Nah, dalam hal ini, apa itu dewa? Dewa kita harus lihat dahulu dari bahasa Sanskerta. Itu boleh dibilang berarti dewa itu mengandung arti adalah makhluk cahaya. Atau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Latin yang disebut Deus. Itu juga memiliki pengertian yang sama tentang makhluk yang memiliki cahaya. Ini yang mempengaruhi banyak kebudayaan tentang dewa. Dewa itu apa? Kita bisa kaitkan mungkin dengan Siwa, Wisnu, Ganesha atau Zeus, Apollo, Ares, Venus, dan yang lain-lain. Bahkan di kalangan kita sendiri pun, istilah dewa itu sudah meluas di Indonesia ini. Misalnya apa? 8 dewa, terus misalnya Dewa Bintang Utara, Dewa Kwan Kong, Dewi Kwan Im, segala sesuatunya itu secara gebiah uyah kita artikan adalah dewa. Nah, dalam hal ini kita harus lihat dahulu apa yang maksud dewanya itu. Kita harus geser lagi ke masa lampau. Karena saya seringkali bicara sama teman-teman bahwa keterbatasan bahasa Indonesia itulah membuat kita ini agak rancu dalam mengartikan sebutan-sebutan dewa yang ada gitu. Bahkan kalau kita mau lihat misalnya di agama Buddha, arahat, bodhisattva itu secara umum sebut dewa, padahal ada pengertian yang berbeda mengenai arahat maupun bodhisattva. Selain itu juga misalnya Jin, Xian, Nyang, itu menunjukkan dewa-dewa juga yang khas gitu. Seng dan Sen juga suka diterbalik-balik. Nah, dalam pengertian zaman dahulu itu ada yang kita sebut Kuei-sen. Kuei-sen ini itu sudah menjadi teks klasik masa lampau, banyak dicatat, banyak yang dibahas. Sen dan Kuei itu seringkali orang rancu, kalau Kuei dalam pengertian bahasa sekarang itu adalah hantu atau roh. Roh dan hantu itu seringkali digunakan untuk menyebut sesuatu yang bersifat kita sebut negatif atau yang mengganggu. Padahal kalau kita melihat pengertian kata ini semua, itu dari zaman dahulu sudah mengenal ada konsep namanya alam kematian. Dalam kitab klasik Lici itu disebut Ming Zi You Li Ye, Yu Zi You Kui Shen. Ming itu maksudnya adalah yang terang, yang hidup, yang nyata. Manusia dalam artian itu ada Liye. Liye itu adalah etika dan seni. Atau estetika dengan etiket. Atau sering juga diartikan dengan ritus, ritual. Sedangkan Yu itu artinya gelap. Gelap itu seringkali kita bisa artikan, arti kata gelap itu adalah alam baka. Yu Zi You Kui Shen berarti di alam gelap atau alam baka atau alam arwah itu ada namanya Kui Shen. Nah, di sini kita harus tahu bahwa orang Tionghoa dahulu tidak mengenal konsep surga dan neraka.
tidak mengenal konsep surga dan neraka. Mereka konsepnya itu adalah dalam artian fancu kuecung atau kembali ke haribaan leluhur atau masuki alam bawah. Kue dan sen ini artinya pun beragam sekali. Jadi sulit sekali kita menetapkan arti kata sen ini harus dewa, kue ini harus setan. Karena kita harus tahu bahwa bahasa Mandarin itu satu aksara itu memiliki arti yang banyak. Contoh yang umum, kita sering lihat sen itu sering diasosiasikan dengan dewa. Pengertian yang lain adalah sakti, hebat. Pengertian yang lain adalah semangat, spirit. Kue seringkali diartikan adalah setan, arwah orang mati. Sering juga diartikan kue itu satu sosok yang membahayakan. Contoh yang lainnya adalah pengertian kue sennya ini dalam kita melihat dalam konteks luas yang kita sebut kue. Kue ini seringkali diartikan pintar tapi licik, likiat gampangnya. Atau orang yang terjebak ke dalam pengaruh-pengaruh yang membuat dirinya kecanduan. Misalnya apa? Setan judi, setan perempuan, setan mabok. Jadi semua yang berasosiasi negatif itu bisa diartikan kue, dan ini belum tentu arti setan, dan itu pengertian itu sudah ada ribuan tahun yang lalu untuk bersifat perilaku yang negatif ataupun kecerdasan yang bersifat negatif. Sedangkan sen itu bisa bersifat kecerdasannya artinya positif. Ini artinya banyak ya. Bahkan kalau kita yang mempelajari misalnya orang-orang yang mempelajari internal alchemy, itu dia akan bertemu dengan kata sen di dalam tubuh. Sen itu banyak sekali. Sen dalam tubuh. Apakah itu artinya dewa? Belum tentu. Dalam tubuh kita pun disebutnya kue. Apakah itu setan? Belum tentu. Jadi pengertian ini harus kita lihat dahulu dalam perspektif apa kata itu digunakan. Kemudian satunya lagi adalah Ti. Ti ini adalah dewa purba yang berkaitan dengan arwah. Misalnya apa? Zaman dahulu itu ada pengertian bahwa sebelum dinasti Zhou berkuasa, dinasti Shang, itu mereka menyebutnya ada Ti di atas mereka. Ti itu adalah pada tulisan ini mengacu kepada kaisar yang sudah meninggal dan memiliki pengaruh kepada kerajaan. Dan Ti ini adalah yang masih hidup, ini sudah meninggal. Kemudian yang menjadi perdebatan sampai sekarang ini di banyak penelitian kata Sangti, karena banyak sekali mereka menggunakan pengertian teks-teks dari Barat untuk mengartikan Sangti, sehingga dikatakan Supreme God ataupun Tuhan. Tapi teks-teks klasik seringkali menunjukkan itu belum tentu itu. Tapi saya nggak bahas masalah T-nya, saya harus bahas masalah kue dan sen. Kue dan sen ini, kita mulai tadi pada saat perkenalan itu, tidak ada masalah-masalah zaman dahulu itu membedakan kue itu buruk, sen itu baik. Tidak. Zaman dahulu kue sen itu mengacu kepada dua entitas. Pertama itu adalah arwah orang yang meninggal. Kedua, kalau kata sen digunakan itu adalah boleh dibilang makhluk yang menguasai satu wilayah. Dalam artinya makhluk gaib. Dan kue itu lebih mengacu kepada arwah yang meninggal. Jadi kue itu dahulu tidak bersifat peyoratif.
tidak bersifat merendahkan. Itu lebih mengacu kepada arwah yang meninggal. Jadi dalam pengertian ini, bahkan kalau kita mempelajari Mandarin, kita akan tahu bahwa kue ini menjadi pusou. Contohnya apa yang kita sebut pusou? Karena banyak sekali untuk membedakan antara arwah dengan siluman dengan menggunakan aksara dasar kue. Misalnya, Wang Yang. Ini adalah siluman sejenis monyet gunung atau Mei. Ini adalah siluman yang perempuan. Bahkan dalam penggunaan itu ada namanya Kuei Xiu. Itu dipakai untuk menunjukkan rasi bintang selatan atau kita sebut Zucie, di dalamnya ada namanya Kuei Xiu ataupun rasi setan. Jadi belum tentu negatif arti ini. Ya, ini. Jadi kita lihat dahulu bahwa pengertiannya mereka itu makhluk cahaya, sedangkan di Tiongkok tidak mengenal konsep makhluk cahaya. Awalnya, mereka semua bicara mengenai konsep alam kematiannya, mereka pun berbeda sekali. Mereka bicara adalah masuk ke alam bawah, atau kita sebut masuk ke alam baka. Sehingga konsep kepercayaan itu masih mempengaruhi tradisi orang Tionghoa sampai sekarang. Nah, contohnya apa? Kata Shen ini, kalau kita lihat secara etimologi, itu dari dua aksara. Pertama adalah se, kedua adalah Shen. Se itu artinya altar sebenarnya. Shen itu adalah petir. Jadi maksudnya Shen itu kekuatan yang luar biasa. Kekuatan alam. Dalam artian lain bisa mengacu pada konsep animisme. Sedangkan kata kue, itu kalau kita lihat dalam kitab Lici, itu dikatakan bahwa semua makhluk hidup akan mati. Mati kembali ke tanah, itu yang disebut kue. Jadi kalau kita sebut kue setan, itu sebenarnya lebih tepatnya adalah arwah dalam bahasa Indonesia zaman sekarang ini. Karena arwah itu bisa baik, bisa buruk. Kue pun bisa baik, bisa buruk. Bahkan Shen pun bisa baik, bisa buruk. Kita sebutnya Xiong Shen. Shen segala macam. Jadi banyak sekali gitu pengertiannya yang berkaitan dengan buruk. Jadi ini kita nggak bisa menyatakan bahwa Kue dan Shen itu adalah dua entitas yang berbeda. Gitu. Karena dalam perjalanannya nanti ada perbedaan antara Shen dengan Xian. Shen dan Xian itu nanti ada perbedaannya di sini. Contohnya saya bagi tiga poinnya. Sang ini sering dalam bahasa Indonesia sering diartikan nabi, tapi saya lebih senang mengartikan suciwan. Xian ini artinya adalah yang abadi. Kalau ini adalah manusia yang mencapai aku sejati. Nah ini tiga ini harus kita lihat dalam beberapa faktor poin. Misalnya, kenapa Shen itu pengertiannya beda? Shen itu seringkali diartikan adalah all kuping, Kou, dan Wang. Jadi mereka bisa memecahnya itu adalah all kuping atau telinga, Kou mulut,
atau dahulu bisa juga ditulis dengan tulisan Zhen. Pengertiannya sebenarnya bisa artinya dan Cheng. Itu. Ya, jadi artinya adalah zaman dahulu itu mengacu kepada raja. Karena pada masa Xia, dinasti Xia maupun dinasti Shang atau kita sebut orang lebihnya 2000 tahun sebelum Masehi sampai 1000-an sebelum Masehi itu, bahkan sampai awal-awal dinasti Zhou berdiri, peranan raja itu adalah menjadi kepalanya. Selain kepala pemerintahan, mereka juga menjadi kepala ritual. Artinya pemimpin para misalnya apa dalam karyanya Yesus yaitu mitologi jadi adalah filsafat dalam mitologi Tiongkok karya Yesus yang jadi ada seorang profesor yang luar biasa dalam sinologi bernama Yesus yang almarhum. Dia itu membongkar tataran filosofinya Tiongkok melalui mitos-mitos yang mitologinya salah satunya itu mitologi tentang Kaisar Kuning ataupun Huangti, Xinyan Huangti. Nah, dalam penuturannya itu beliau membuka banyak catatan klasik dan melihat gambaran mitos-mitos zaman lampau, kemudian beliau paparkan, ternyata menarik bahwa yang kita sebut Yao, Sun, Yi, Senung, Fuxi, Huangti, itu semua adalah Xiaman. Jadi beliau itu, mereka semua yang mencoba mendapatkan gambaran dari langit. Sehingga dalam perkembangannya arti kata Sheng ini adalah orang yang mengetahui rahasia alam. Contohnya dalam tulisan Mengzi. Apa yang disebut Sheng Ren itu adalah manusia yang mengetahui rahasia alam. Yang memahami sampai ke titik paling detail. Karena itu tidak aneh. Gelar Sheng ini diberikan kepada banyak orang. Misalnya, Suseng. Ya, itu Tufu. Jadi, suciwan dalam hal sastra. Tufu. Kalau Lipa itu Sesian. Jadi Sheng itu diberikan kepada mereka semua yang menguasai ataupun memahami rahasia alam. Bahkan dalam sastra pun mereka akan memberikan gelar Sheng ini kepada Tufu. Dan gelar itu tidak hanya pada sastrawan saja, mereka berikan juga kepada pertama kali gelar Sheng untuk militer. Itu adalah Jiang Jia. Jadi kita semua tahunya Quan Kong itu adalah Sheng. Sebenarnya Jiang Jia itu diberi gelar Sheng. Sudah ribuan tahun lamanya sampai dinasti Sung akhir gelar itu diberikan kepada Ye Fei sebagai Sheng. Kemudian gelar Ye Fei itu dicabut pada masa dinasti Qing dan diberikan pada Quan Kong. Jadi gelar Sheng ini diberikan untuk 3 tokoh besar dalam dunia militer. Pertama Jiang Jia yang bertahan hampir 2000 tahun
kemudian Ye-Fei dia hanya menikmati gelar itu ratusan tahun, kemudian memberikan pada Kuat Hong. Jadi arti kata Sheng ini adalah lebih kepada orang yang benar-benar menguasai bidangnya, yang menguasai, mendapatkan pengetahuan yang luar biasa. Dan kita seringkali dengan kata ini, Sheng ini digebiauya sebagai dewa. Kemudian kata kedua itu adalah yang disebut Xian. Xian yang abadi atau immortal. Immortal ini tidak dikenal di budaya Lu. Kalau dalam budaya Lu, arti kata Xian ini adalah orang yang menarik dengan gemulai. Tapi pada saat aksara ini masuk ke wilayah Qi, wilayah Yen, maka pengertiannya adalah orang yang disokong naik ke atas. Artinya adalah mereka yang moksa. Karena itu zaman dahulu di Tiongkok di beberapa wilayah itu menggunakan cara untuk mencapai moksa dalam tanda kutip itu dengan kremasi. Tapi itu tidak berkembang luas. Nah, mungkin ada pertanyaannya, kenapa di Tiongkok itu banyak budaya? Ya jelas. Karena sejak mulai dinasti Shang berkuasa, bahkan pada masa Yuan Ti ataupun Kaisar Purba, Yen maupun Kaisar Purba, Xian Yan ataupun Huang Ti maupun Yuan Ti, itu mereka semua itu lebih ke arah mereka sebagai pusat atau cung yang dikelilingi oleh para Kuo. Yang kita sering sebut adalah vassal state di sekitarnya mereka. Jadi contohnya dinasti Shang itu adalah satu negara yang dikelilingi oleh berbagai negara lainnya, tapi negara-negara sekitarnya itu mengakui hegemoni atau kekuasaan dinasti Shang dengan cara apa? Mereka memberikan upeti. Dan mereka semua berjanji akan membela junjungan. Dan itu tradisi itu diikuti terus sampai pada masa dinasti Zhou. Kemudian sistem itu dihapus oleh Qin Shi Huang. Qin Shi Huang itu yang melenyapkan sistem itu semua. Makanya ada cerita kerajaan Qin membasmi 6 negara. Disatukan ke dalam satu kekuasaan pusat. Dan itulah yang dilanjutkan oleh dinasti-dinasti selanjutnya. Jadi di situ banyak sekali budaya-budaya yang berbeda. Bahkan pada masa dinasti Zhou, ada satu negara yang tidak mau mengakui hegemoninya kerajaan Zhou, yaitu kerajaan Chu. Kerajaan Chu inilah yang menolak hegemoninya kerajaan Zhou. Sehingga dia menyebut dirinya dengan gelar Wang. Sedangkan pada masa itu semua menggelari dirinya adalah Qin. Yang berhak menggunakan gelar Wang itu hanya Raja Zhou. Sisanya semuanya termasuk waktu itu wilayah Cina atau kerajaan Qin sekalipun menggelari dirinya dengan Qin ataupun Kung. Jadi banyak tradisi-tradisi yang berkembang karena itu tradisi immortal, Xian, moksa segala macam di wilayah Qi, wilayah Yen, dan memasuki wilayah Chu, kerajaan Chu. Nah disitulah cerita tentang immortal, moksa, mencapai keabadian dengan fisik itu tidak dikenal dalam budaya Lu. Karena budaya
negara-negara vassal state itu yang mengenal cerita ini. Jadi untuk masalah ini kita bisa lihat gitu bahwa kata Xian ini sebenarnya berasal dari kata ini. Kemudian berubah menjadi ini, orang, dan ada orang di atas gunung. Karena zaman dahulu mengacu kepada pertapa. Jadi perubahan gitu. Yang ini yang umum dipakai sekarang ini. Dulu itu ini. Mengacu orang yang naik ke atas. Alias moksa. Karena itu di Taoisme, karena Taoisme itu memiliki kaitan erat dengan budaya Tzu, mereka suka menyebutkan dirinya Tao Chang Xian. Karena biar gimana pun, Taoisme mendapat pengaruh dari budaya Tzu maupun budaya Qi maupun budaya Yin. Nah, kemudian yang ketiga itu Cenjen atau Cinjin. Bermasalahan pada saat mendengar kata Cenjen itu, karena mungkin terpatri dewa, maka itu bicara orang-orang yang sakti mandraguna. Sama seperti kata Sang. Ini harus orang-orang sakti mandraguna. Bukan. Kalau ini bolehlah kita bilang orang-orang yang sakti atau moksa. Tapi kalau kata Cenjen ini bukan berarti sakti mandraguna, tapi dia itu adalah orang yang mencapai aku sejati. Nah, apa yang disebut aku sejati itu ada satu pertanyaan besar sehingga mereka semua mencari aku hakikat kesejatiannya itu melalui pertapaan. Sedangkan tokoh-tokoh yang diberikan gelar Cenjen itu rasanya bukannya pertapa ya. Contohnya siapa? Zhuangzi. Zhuangzi mendapat gelar Nanhua Cenjen, dia bukan pertapa. Tapi kita suka terkait oleh cerita-cerita kesaktian, misalnya Tek Hai Jin Yin. Wah, dia sakti, dia bisa moksa. Kemudian kita lihat, mungkin baca cerita Satya Engkyong, Chan Chin Kao, 7 manusia sejati dari sekte Shenzhen. Chan Chin Kao yang sakti punya jurus pedang. Bukan itu Cenjen. Cenjen itu kalau kita gunakan istilah sekarang dalam konteks pendidikan yang digunakan oleh Erich Fromm, ada melepaskan dari manusia dari automaton. Automaton itu apa? Automaton itu makhluk hidup yang bergerak dan berpikir bagaikan mesin. Serba otomatis. Sehingga semua kehidupan kita itu mengikuti sistem yang dibangun. Kita tidak bisa mendobrak sistem itu sehingga kita tidak akan mendapatkan akunya itu apa. Karena akunya kita itu dibentuk sebagai bentukan. Jadi kalau saya lebih suka mengartikan Cenjen itu dari pemikiran Erich Fromm tentang automaton ataupun bagaimana manusia itu terjebak dalam konsep berpikir mekanis. Itu sehingga dalam konsepnya itu, kenapa manusia menjadi automaton ataupun manusia itu tidak bisa mencapai aku sejati? Karena permasalahan manusia itu dikungkung oleh sistem yang dibuat untuk mencapai kepatuhan tertentu. Sistem ini bisa dibuat melalui pendidikan, melalui agama, melalui politik, segala macam sehingga manusia itu terjerat terus-menerus dalam lingkupnya. Dan manusia itu dalam kata lain itu adalah yang tidak bisa berpikir relatif tapi berpikir absolut. Sehingga Cenjen itu adalah manusia yang bisa melepaskan diri dari pikiran-pikiran yang membuat dirinya bagaikan robot. Jadi Cenjen ini bukanlah bicara orang-orang pertapa yang sakti. Karena yang tadi saya katakan, Zhuangzi itu mendapatkan gelar Cenjen. Yinxi saja mendapatkan gelar Cenjen. Mereka bukannya pertapa. Tapi mereka mengolah daya pikirnya, mengolah pemahamannya. Itu sehingga mencapai
terbebas dari kungkungan. Jadi kalau kita menggunakan konsep pendidikan liberalisme dari Erich Fromm itu adalah kita ini adalah perpaduan dari berbagai macam sistem yang dibangun untuk mengaburkan isu-isu yang kita lihat. Sehingga kita tidak akan pernah bisa melihat masalah itu jauh lebih detail, sehingga kita terjebak ke dalam yang kita sebut penyimpan fakta-fakta saja, tidak bisa mengolah fakta-fakta, kemudian terjebak lagi ataupun memusatkan. Ini kata Erich Fromm ya, bukan kata saya ya. Kata-kata yang baik dan benar saja, yang enak, nyaman didengar orang. Sehingga dengan cara gitu kita membuat automaton yang baru. Jadi pengertian kata Cenjun ini tolong diartikan bukan dewa, tapi lebih kepada orang yang bisa melepaskan diri dari pikiran-pikiran mekanis. Makanya disebutnya itu mereka itu mencapai aku sejati. Dalam teks-teks klasik di Taoisme juga bicara mencari aku sejati, Cenwo, aku sejati. Tapi kalau kita melihat teks-teks yang dibangun oleh Chuang-Tzu maupun Lao Tzu, misalnya Chuang-Tzu ketemu sama Hung Meng, itu bicara adalah pelepasan dari jerat-jerat manusia yang menjadi berpikir mekanis. Itu ya, ini kurang lebihnya, yang ini agak panjang gitu, karena menurut saya menarik sekali gitu. Karena orang-orang suka terjebak dewa itu harus sakti, gitu. Sedangkan di Tiongkok itu dewa nggak bicara sakti, tapi bicara bagaimana menjadi aku sejati. Atau kalau kita pakai terms agama Buddha, Buddha itu adalah orang yang terbangun, orang yang sadar dari ilusi. Automaton pun sepertinya manusia itu terjebak pada ilusi yang dibangun oleh pemikiran-pemikiran yang dibentuk sehingga pikirannya mati. Jadi cenderan ini lebih banyak digunakan untuk mereka semuanya pelepasan diri, dan cenderan ini banyak sekali. Jadi dalam Khazanah Tiongkok gampang dari 3 kata ini, 2 ini mengacu kepada pengetahuan. Ini 2. Sedangkan ini bukan tanpa pengetahuan, tapi lebih bicara kepada arah-arah yang bersifat intuitif ataupun yang bersifat mistis ya. Sedangkan ini enggak, itu 2 ini. Oke. Ya, lihat lagi. Nah, dalam kelompok masyarakat yang ada ini, ada 2 kelompok dewa besar. Pertama itu ada kita sebut Tianzhen, kemudian yang kedua itu Tiqi. Tiqi ini adalah dewa bumi. Tianzhen itu dewa langit. Terus di tengahnya sebenarnya ada yang kita sebut Zhenghui. Ya. Itu. Nah, Zhenghui ini tetap harus masuk, tapi secara umum 2 ini adalah komponen alam. Dan Zhenghui ini komponen manusia. Jadi gampangnya di alam ini yang kita sebut dewa dalam tanda kutip, itu ada 3 kelompok besar. Tapi dewa yang ininya adalah kita sebut gampangnya Shen. Nah, Tianzhen dewata langit. Apa yang dimaksud dewata langit? Dewata langit ini adalah
kita kalau mau kasih contoh gampangnya, itu adalah rasi bintang. Dewa bulan, dewa matahari, dan lain-lain, itu termasuk Tiansheng. Sedangkan Tiqi itu adalah dewa sungai, dewa gunung, dewa bukit, dewa tanah. Itu yang kita sebut kelompok Tiqi atau Shen. Dalam tadi yang saya katakan adalah kaitan dengan animisme. Sedangkan Zhen Kui ini lebih ke arah roh orang yang meninggal dan memiliki kemampuan. Kemampuan dalam artian kemampuan spiritual. Mungkin sampai sini ada yang mau tanya dulu, silahkan. Kalau ada yang mau tanya dulu, silahkan. Soalnya saya juga mau minum dulu. Mau di chatbox boleh, mau langsung boleh, nyalakan mic-nya. Supaya nggak bingung, kan ini kayaknya bingung dari awal, ini pasti akan bingung. Nggak ada pertanyaan? Pak, mau nanya boleh Pak? Pak, kadang saya pernah dengar orang ngomong Sengling Pauhu. Sengling itu apa gitu? Sengling Pauhu itu kan sennya kan sen dewa, pastinya lingnya kan ling roh kan. Pauhu kan melindungi. Itu sebenarnya terms itu digunakan di Indonesia, di luar negeri jarang pakai, hampir nggak pernah ada pakai. Apa dia terjemahan dari Roh Kudus kali ya? Mungkin. Karena kita tuh Pao Yu ya, bukannya Pao Hu ya. Karena Hu dengan Yu itu beda loh. Walaupun artinya sama-sama protect. Pao Yu dengan Pao Hu itu agak beda. Ini gini, ntar saya buat lagi satu slide kosong dulu. Ya. Kita lihat ya, dalam bahasa Mandarin itu namanya Pao Hu. Protect, Pao Yu. Ya kan, Piu. Ini tiga-tiganya bicara perlindungan semua. Tapi untuk dewata itu pasti pakai dua ini. Manusia pakai ini. Jadi sesama manusia itu menggunakan istilah Pauhu untuk protect. Hu itu merawat. Beda ya Pak ya? Bahasa kebanyakan dewa-dewa itu Pao Yu. Misalnya Shen Xian Pao Yu. Ya kan, atau Shen Ming Pao Yu. Ini bisa juga Cucung. Yu. Gitu. Jadi ini lebih ke arah digunakan untuk leluhur. Karena kita orang percaya gitu, leluhur kita itu bisa melindungi keturunannya. Jadi mungkin ya maksud itu ya tulisannya gini ya mungkin ya. Sengling Pauhu kan? Enggak, ada Sengling Pauyu. Pauyo. Sengling Pauyu. Oh. Ini Pauhu kayaknya. Ya udahlah, itu nggak apa-apa lah, itu permasalahannya. Udah nggak apa-apa. Sen itu bilangnya dewata, ling itu bilangnya roh. Sorry Pak, dia bukan seng. Sengling. Iya. Kalau sang itu lebih ke arah suciwan, dan yang menggunakan kata sang itu di dunia ini banyak. Tapi kalau dalam kasaran agama orang Tionghoa itu ada 3 yang menggunakan kata sang, 2 malah. 1 itu Buddhisme, Xi Fang Sheng, dan satunya lagi dah Ce Sheng Xian Si, Kongzi.
untuk agama ya. Ya nggak apa-apa sih, nggak masalah sih. Jadi maksudnya gimana tuh, Sengling Pauhu? Ya nggak apa-apa lah Pak, itu sama aja seperti God bless you kan. Ya. Sama juga kan misalnya Sen Ming Pao Yu juga the gods kan masalahnya. Kan kita kan kejebak pada konsep God versus gods. Kalau saya sih nggak masalahin. Itu nggak masalah sih. Jadi itu dari dewata untuk manusia gitu ya? Ya iyalah. Perlindungannya. Dari leluhur pun bisa kok. Leluhur kita pun ada memiliki kemampuan melindungi kok. Jadi dia Sengling Pauhu. Sengling itu memang bisa diartikan Holy Spirit juga sih. Tapi saya pikir mungkin dari Roh Kudus dipakai ya. Ya memang Sengling itu lebih karena Roh Kudus. Holy Spirit. Ya, Holy Spirit. Ya nggak apa-apa lah. Saya boleh dong kalau orang juga pakai cucung, pauyo kan leluhur melindungi kan. Iya. Ya, jadi gini, kita tuh suka kejebak bahwa leluhur nggak bisa melindungi, leluhur itu kesian kalau masih ngurusin cucu. Enggak dalam konteks budaya Tionghoa. Mereka ribuan tahun bisa melindungi kita, kok turun-temurun kok. Karena nanti ada namanya Kuisen kan, Zen Kui kan, kalau kita masuk ke sini nih. Kan kalau kita masuk sini kan ada Tiansen. Ini adalah dewata langit. Ini adalah dewata bumi. Ini adalah gampangnya roh. Manusia yang mencapai kedewataan lah ya. Siapa itu? Yang terkenal Quan Kong misalnya, yang terkenal Ye Fei misalnya. Yang terkenal lagi Xi Jinping misalnya. Yang terkenal lagi Zhuge Liang gitu. Nah, mereka semuanya kan menjadi dewata kan dalam tanda kutip. Dan dipercaya bisa melindungi umat setempat. Contohnya siapa? Lin Mon yang Macopo, Maco Thiên Sang Sen Mo Lin Mon yang itu kan dibangunkan kuil kan. Orang-orang dari Putian itu sembahyang pada Lin Mon yang sebelum melaut kan. Sampai Maco itu ya? Iya, Maco itu? Iya, itu kan roh manusia kan. Dia mati kan. Karena dia bilang kalau mati kan jadi kue kan. Iya. Makanya ada Tiansen Tiqi, ada Ren Kui. Jadi gampangnya ini adalah yang, ini adalah yin. Negatif, ini positif. Yin yang kan. Ini kita ketemu di dalam I Ching itu kata yin yang itu Zhuisen. Dalam I Ching pun ada. Itu. Zhuisen. Bukan Zhuitao ya? Iya, yang Zhuitao ada lagi nanti. Saya lihat lagi catatannya karena saya juga nggak hafal kitab I Ching ya. Ini soalnya ini bikinnya darurat, tadi bikinnya baru tadi jam 3 siang soalnya. Lupa hari ini ada janji jam 7 malam. Ini dari kemarin udah dibuat. Jadi bikinnya darurat. Nah, lihat dulu catatannya mana. Ini udah di bold semuanya. Yin yang Pu Zhuisen. Ini loh dalam I Ching.
Jadi ini yang tidak dapat ditebak, tidak dapat itu yang kita sebut seng. Tidak dapat diukur. Kurang lebihnya dari Icing ya. Oke ya, kita lanjut ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Kemudian di sini ada yang kita dalam hal praktek ini di sini itu nanti akan ada namanya negara atau umum atau nasional. Kalau sekarang sih udah lintas negara ya, transnasional ya. Ada yang lokal, kedaerahan. Contohnya apa? Yang negara umum, nasional, transnasional itu. Jadi gini, itu dewanya itu berkembang semua. Jadi dari berbagai macam kultur-kultur yang ada, itu akan ada yang jadi dewa menonjol. Menjadi dewa utama. Ada juga yang tidak berkembang. Misalnya apa? Kalau yang transnasional itu kita sebut saja ya, itu Kuangkong. Transnasional kan, orang belajar silat pun sembahyang sama Kuangkong kan. Dia menjadi dewa pelindung negara kan. Pada masa dinasti Qing diangkat jadi pelindung negara. Jadi dewa umum, dewa nasional. Kuangkong. Tapi ya selain itu adalah Khian Sang Senu. Jinmonia. Kemudian yang kult kedaerahan, misalnya nih mungkin banyak yang sambil contoh Peiku di daerah suatu kampung di Meico. Bahkan orang Meico-nya sendiri nggak tahu Peiku. Itu. Contohnya lagi apa? Kaohsiung Tati. Ini termasuk daerah. Kenapa? Karena cuma di daerah Fujian. Utara itu Sun Sumao. Ini salah satu contoh gitu. Tapi dalam perkembangannya ada yang kult kedaerahan bisa berkembang. Contohnya Khian Sang Senu, Linmon yang itu kult kedaerahan daerah Fujian bisa berkembang. Ada lagi misalnya di daerah Guangzhou, saya lupa daerah mana ya. Itu banyak sekali di daerah selatan, itu yang dewanya menjadi nasional atau diangkat oleh kerajaan. Di selatan itu terjadi mayoritas pada zaman Sung, Ming, dan Qing. 3 periode itu terutama Sung dan Ming. Itu ada kaitannya dengan politik. Saya akan bahas nanti untuk fungsi sosialnya ya. Tapi ini kurang lebihnya ada 2 jenis, ada 3 kelompok besar, ada 2 jenis. Dan di sini yang di utara, ini belum tentu dikenal di selatan. Contohnya apa? Kita ambil dewa bumi yang terkenal, Lungmu. Lungmu atau Bunda Naga. Itu di selatan hampir dikenal, kecuali daerah Caoqing di Guangdong. Tapi di utara itu Lungmu banyak. Atau Pisia. Yanqin di utara terkenal, di selatan tidak terkenal. Jadi banyak sekali dewa-dewa yang enggak bersifat nasional. Ya 2 kelompok besarnya ya. Ini. Nah, kemudian ada istilah Xianguang. Xianguang itu pejabat. Pejabat. Orang yang meninggal atau orang yang xiutao atau liang segala macam, mereka menjadi xian. Tapi mereka ternyata itu mereka semuanya itu menjadi pejabat. Dan konsep ini melekat di banyak kehidupan.
Jadi, saya kadang-kadang suka bilang gini, sebenarnya kalau kita nih mati, lebih baik jangan jadi dewa. Kenapa? Teman-teman banyak yang nanya, ya capek lah, stres lah saya bilang. Contohnya siapa? Jatsbao. Contoh paling nyok Jatsbao. Hidup sebagai hakim, mati pun sebagai hakim. Jadi kapan dia menikmatinya gitu, jasa baik yang dia bangun. Atau Wen Tianxiang, hidup jadi pejabat, mati jadi dewa kota. Jadi banyak sekali dalam konteks pemikiran orang Tionghoa, karena mereka itu memandang alam dewata itu seperti alam manusia, memiliki sistem pemerintahan, hierarki, dan lain-lain. Jadi yang meninggal, yang masuk ke alam surga dalam tanda kutip, kita sebut masuk kelompok dewata, itu akan masuk ke dalam sistem pemerintahan dan ada hierarkinya dan lain-lain. Ini kita bisa lihat dalam banyak cerita-cerita dewanya Chinese lah. Contohnya apa? Yang terkenal itu misalnya Si Yuqi atau cerita Sun Gokong. Kita bisa lihat lagi Pei Yuqi, Nan Yuqi. Kita bisa lihat lagi misalnya di Pao Liantang, Tian Xian Pei dan macam-macam. Banyak ceritanya itu mereka tuh sebenarnya membangun hierarki. Bahkan dalam teks-teks Taoisme, mereka semua mati itu, meninggal itu menjadi pejabat di alam sana. Dari tingkat 1 sampai tingkat 9, sama seperti hierarki pejabat dalam kehidupan manusia. Memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan, memiliki sistem hierarki, memiliki sistem administrasi sama jadinya. Karena itu disebutnya Xian Quan. Itu. Nah, kemudian seringkali kita sebut kata Senming, Xinbeng, Xinbeng, Xinbeng. Mereka suka mengatakan Xinbeng itu perkataan dari kitab Dilici, Shen Ao Mingzi, Sun Hu Qiren. Sebenarnya pengertiannya ini di kitab I Ching, Shen Ao Mingzi itu Sun Hu Qiren, itu artinya adalah sebenarnya tadi yang waktu awal saya katakan untuk melihat itu kita lihat arti bahwa tidak pernah memiliki arti tunggal. Kata Shen itu memiliki banyak arti. Salah satunya itu adalah pengertian Shen ini adalah dalam artian pintar luar biasa dan Ming itu paham jelas. Itu ada di diri manusia sendiri. Jadi kata Senming itu mengacu kepada orang yang berpengetahuan luar biasa, yang bisa mengatasi semua permasalahan. Sehingga kata Senming itu, kalau saya sendiri sih lebih beranggapan penggunaan ini keluar pada saat Buddhisme masuk Tiongkok. Ini. Ya, kemudian apa? Kita balik lagi soal kata Shen-nya ini dengan Kui. Ya, kalau Kui, kenapa saya katakan Kui ini bukannya setan? Karena dalam Lun Yi Wei Zheng kalau nggak salah ya, ada Fei Qi Kui. Fei Qi Kui. Ini ada. Salah, saya cari dulu kan. Arti Fei Qi Kui O Ji Yen Ye itu artinya adalah dalam kitab
yang ada di gunung maupun di sungai itu adalah sen. Kemudian ada lagi pengertian kata kue yang sering diartikan oleh setan. Sebenarnya zaman dahulu itu ada kungce menyatakan fei qi kue o qi yen ye. Artinya adalah bukan leluhurmu tapi disembah adalah menjilat. Jadi kata kue zaman dahulu lebih mengacu kepada leluhur. Dan kue itu dan sen yang membedakan antara leluhur dengan sen adalah kalau zaman dahulu sempat terjadi perbedaan hierarki, kasta, ataupun penggolongan arwah. Sen itu golongan bangsawan, kue itu golongan rakyat jelata. Jadi zaman dahulu pengertiannya itu selain dewa yang kita sebut dewa alam, bisa juga yang kita sebut dewa dari manusia. Atau kita sebut dan kue. Tuh. Oke. Ya. Kemudian apa yang membedakan antara sen dengan xian? Awal kan saya katakan xian itu kan dari budaya qi dan budaya yin ya. Tapi secara prinsip, secara umum, gampangnya, sen melalui proses mati, xian melalui proses moksa. Bingung nggak? Ini banyak yang bingung. Jelasnya, tadi kan saya katakan bahwa xian itu adalah orang yang moksa naik langit dari budaya qi maupun budaya wilayah yin ya. Kemudian berkembang budayanya itu yang kita sebut Fang Xian Su segala macam. Itu berkembang. Makanya Taoisme mengenal konsep mencapai keabadian dengan proses kita sebut alkimia. Tuh. Jadi mencapai keabadian itu dicapai dengan moksa. Sedangkan sen itu yang menjadi dewa, sama-sama dewa, maksudnya sen juga dewa, xian adalah dewa, tapi prosesnya yang beda. Karena itu kalau kita lihat cerita pasien 8 dewa rata-rata bicaranya terbang ke langit. Gitu. Kemudian dalam dewa secara luas konteksnya ini ada 2 kelompok besar. Pertama adalah alam, ruang, dan waktu. Misalnya dewa gunung, dewa waktu, misal Tai Sui salah satunya, dewa ruang, misal Ufang Ulau. Itulah dewa-dewa yang ada yang disebut dewa-dewa yang purba ataupun yang sudah menjadi mitos yang dipercaya oleh orang Tionghoa. Misalnya Tai Sui, contohnya dewa waktu kan Tai Sui. Dewa ruang, Ulau, misalnya dewa alam, petir, guntur, air, segala macam gitu. Itu contoh-contohnya gitu. Kemudian ada lagi adalah dari novel, dari mitos, dan dari tokoh. Misalnya apa? Chen Yan menjadi dewa petir. Mitos Sun Tzu, dewa laut sebenarnya menjadi dewa pintu. Novel, misalnya Huang Feihu, saya lupa jadi dewa apa ya, saya lupa. Itu dari novel Thompson. Kemudian ada lagi di antara ini adalah tokoh-tokoh drama.
yang dicatat dalam Sanqiao Shou Shen Qi atau juga Sanqiao Shou Shen Qi sih. Nah, di sini contohnya ya, tokoh-tokoh agama ini yang kemudian jadi ditarik ke novel itu adalah Ling Zuzi. Ling Zuzi ini yang lebih dikenal adalah dengan nama Liu Neza. Jadi kenapa Li Neza itu saya masukkan ke dalam tokoh agama ataupun cerita agama? Karena Li Neza ini adalah putra ketiga dari salah satu catur Maharajika agama Buddha. Kemudian dicatat dalam Sanqiao Shou Shen Qi, diberi nama Ling Zuzi. Kemudian ceritanya juga mirip sekali yang diadopsi oleh pengarang Feng Shen Tang. Itu mirip sekali, hanya ada tambahannya bapaknya Li Qing melawan kerajaan Shang. Kemudian ini jadi novel, tapi sebenarnya ada tokoh agama yang masuk dalam Sanqiao Shou Shen Qi. Contoh lainnya masuk dalam Sanqiao Shou Shen Qi itu banyak. Salah satunya mungkin yang bikin kaget itu adalah Yesus masuk di dalam Sanqiao Shou Shen Qi. Penyembahan Yesus sudah dari Tiongkok dulu. Nah, ini banyak sekali gitu. Sedangkan kita semua itu suka melihat di cerita novelnya. Misalnya apa? Contoh yang paling fenomenal itu adalah 8 Dewa atau pasien. Ini sebenarnya dari novel Tong Youqi. Nah, yang mitos itu biasanya tuh sebenarnya ada beberapa yang diambil dari beberapa, salah satu yang sering dipakai itu adalah catatan dari San Haijing. Misalnya apa? Si Wangmu, Dewa Pintu, dan lain-lain. Dewa Bulan pun Chang'e dari sini. Niwa, dan lain-lain. Walaupun Niwa ada catatan di luar catatan San Haijing itu, tapi banyak sekali itu dari cerita-cerita yang dikumpulkan, dari mitos-mitos itu dikumpulkan menjadi dewa. Kemudian tokoh-tokoh sejarah, misalnya Xian Yan atau Kaisar Kuning, kemudian Yao Sun Yi. Yao Sun Yi itu menjadi San Quan. Ini contoh-contohnya gitu. Judge Bao, dan lain-lain. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh orang hidup itu menjadi dewa. Dan itu rata-rata banyak dimulai dari satu, kerajaan, kedua, kult kedaerahan. Kenapa? Karena ini semua memiliki peran sosial. Karena ada namanya istilahnya Sehan Seciao, artinya adalah membangun altar, membangun ajaran. Jadi pada saat terjadinya perubahan besar dinasti Han, terjadi juga perubahan sistem yang dibangun. Pertama adalah Sethang atau Miao, itu dibangun untuk orang-orang yang berjasa dahulu. Agar supaya rakyat jelata bisa sembayangi di mereka. Dan timbal baliknya adalah rakyat akan berusaha menjadi mereka. Timbal baliknya itu Sehan Seciao, salah satu pertama. Jadi dengan kata lain, membangun role model dalam masyarakat. Yang pertama. Kemudian dua, mengukuhkan kekuasaan raja. Contoh, dinasti Qing
angkat setinggi-tingginya Kuan Pung, Wang Zitun Wang, dinasti Sung, Lin Monyang, dinasti Sung, Sung Ming. Di sini banyak sekali terjadinya pengangkatan para tokoh untuk kekuasaan kerajaan. Kenapa zaman Sung itu paling banyak terjadi pengangkatan tokoh-tokoh kult di masyarakat setempat? Karena dinasti Sung itu lemah dan selatan itu tidak kuat, cengkeramannya melemah. Jadi agar rakyat daerah Minnan dan Guangdong bisa hormat pada dinasti Sung, maka para kaisar mengadakan upacara pengangkatan para dewa. Ini. Jadi ada peranannya di situ. Dan hal yang lainnya adalah di sini selain bangun role model itu adalah rakyat. Jadi begitu banyaknya dewa-dewa yang dibangun itu tujuannya itu. Permasalahan lain adalah misalnya pengangkatan yang kemudian digeser oleh Cien itu awalnya adalah bakti anak digeser dengan bakti pada raja. Jadi banyak sekali tujuannya itu adalah untuk membangun nasionalisme. Masalahnya adalah kita ada pepatah kawasan Huangtian, gunung tinggi, kaisar jauh. Artinya apa? Semua yang dibangun itu di masyarakat itu bersifat pragmatis. Artinya pemenuhan kebutuhan rakyat. Dan itu wajar. Kenapa? Karena dari zaman dahulu rakyat paling sering ditindas oleh para penguasa, tuan tanah. Sehingga mereka akan membangun kult-kult lokal sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan, perlindungan dari angkara murka. Dan rakyat jelata itu pastinya akan meminta 3 hal besar. 1, rezeki. 2, dihargai. 3, panjang umur. Dan inilah yang menjadi landasan kepercayaan rakyat dengan mengadopsi berbagai cerita. Jadi mereka semuanya, rakyat jelata itu, nggak akan Anda bisa minta melaksanakan role model karena keperluan paling mendasar atau basic human needs.
Satu, kebutuhan fisiologis, sandang, pangan, papan. Oke, kebutuhan rasa aman. Karena itu dewa-dewanya harus bisa memberikan rasa aman itu. Tapi karena adanya, kalau kita mau sebut kekuasaan mutlak, dilawan dengan pengebirian kekuasaan dewa. Jadi ada hal lagi adalah dewata itu nggak selalu bersifat baik. Ada yang kita sebut bersifat buruk. Itu dihancurkan oleh kerajaan karena dianggapnya adalah yins. Atau penyembahan sesat. Yins ini pertama diartikan penyembahan sesat atau yang tidak layak disembah. Kemudian kedua itu adalah penyembahan yang overdosis. Penyembahan sesat itu pertama itu menimpa salah satu yang saya ingat adalah Uthung. Uthung itu seringkali dikaitkan dengan kita sebut Ulu Tyson zaman sekarang. Kenapa? Karena Uthung itu dulu itu adalah 5 binatang yang disembah oleh para petani agar panen mereka tidak diganggu. Jadi sembahnya itu adalah ular, tikus, rase, 2 lagi saya lupa ya. Itu binatang yang disembah gitu. Supaya panen bisa melimpah, tidak diganggu. Dan itu dilarang oleh kerajaan karena dianggapnya penyembahan itu adalah sesat. Penyembahan sesat itu dimaksud karena Anda janganlah menyembah binatang yang memakan agar tidak diganggu. Kemudian berubah menjadi Ulu Tyson dengan 5 manusia, dan itu masih boleh pengertiannya mereka. Kalau dari binatang mereka melarang, terutama binatang yang dianggap tidak memiliki jasa bagi manusia. Tapi kalau binatang yang dianggap memiliki jasa manusia masih boleh lah. Kemudian Pai Mei, Uthung itu konon nggak jelasnya juga, karena ini kan catatan dari kerajaan kenapa melarang penyembahan Uthung. Konon katanya Uthung itu meminta perawan. Kemudian Pai Mei, kalau Pai Mei ini seringkali dikaitkan dengan dewa anak. Tapi ternyata dia itu adalah salah satu tokoh Zoroaster yang disembah oleh masyarakat. Kemudian digeser lagi. Kalau Yen itu adalah semacam arwah ataupun semacam dewa yang akan mencelakai orang pada saat ada perkabungan. Itu contoh-contohnya gitu.
Selain itu ada lagi penyembahan-penyembahan yang dianggapnya buruk. Itu adalah Hasan. Dengan Bungsan. Atau dewa sungai. Dengan dewa naga atau seringnya sebenarnya Kiaulung ya, lebih tepatnya ya. Naga banjir. Itu dilawan. Dan kalau kita sering dengar ceritanya, misalnya ya kan Li Ping dan anaknya Li Olang itu membunuh naga banjir di Tu Tianyen, atau misalnya Li Tungpin dia ngebunuh naga banjir segala macam. Legenda-legenda atau cerita-cerita itu timbul dan pelarangan oleh kerajaan itu banyak sekali dilakukan. Karena banyak masyarakat di daerah pedesaan itu untuk mencegah banjir mereka melempar sepasang anak. Jadi itu bukan cerita di Sun Gokong aja, itu fakta sejarah yang terjadi bahkan sampai di Nati Qing tahun 1800-an itu masih ada. Padahal hukumannya hukuman mati yang dilakukan oleh kerajaan. Dan itu disebut penyembahan sesat. Yinse. Kemudian disebut lagi Yinse yang kedua adalah penyembahan yang berlebihan. Dan itu menimpa pada satu tokoh yang bernama Olang Sen. Sehingga dalam cerita Pao Lienteng, Olang Sen ini adalah jahat. Karena dalam fakta sejarahnya, saat terjadi kult Olang Sen itu di daerah Han Hou Quan, itu banyak sepanjang pesisirnya itu, pemerintah itu meminta pemotongan kambing besar-besaran, sehingga ada pandangan masyarakat bahwa kita ini petani hidup sudah susah, kita ini nelayan, masih harus memotong puluhan ribu ekor kambing pada saat ulang tahunnya. Jadi ada perlawanan yang dibangun oleh masyarakat dengan cerita yang kita sebut Pao Lienteng. Karena itu faktor Yinse. Jadi Yinse itu adalah penyembahan yang overdosis dan itu dilarang oleh kerajaan. Jadi misalnya contoh sederhana yang disebut Yinse itu misalnya ya kan kita anggap sejitnya dewa X lah di satu kampung gitu. Tapi anak sampai 10.000 ekor dipotong, itu termasuk Yinse. Itu salah satunya. Ya. Kemudian jadi kita bisa lihat gitu bahwa banyak sekali dewa-dewanya itu adalah manusia yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar atau luas. Contoh misalnya Heilun, Tuhan. Ini menjadi dewa. Atau Pao Cheng, Jasbao. Hao. Nah, kalau saya artikan secara luas, apa yang dimaksud dewata dari Zhen Kui itu adalah gampangnya manusia memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar atau masyarakat luas. Contohnya siapa?
Dewa yang melindungi kaum pengusaha percetakan atau pabrik kertas itu namanya Cailun. Kenapa Cailun disembah? Karena dia menemukan kertas. Kemudian yang disebut Tukang itu adalah penemu arak. Dia menjadi dewa pengusaha arak. Dan disembah. Jadi yang memberikan kontribusi positif itulah yang disembah. Karena itu yang Yin-Se ini yang tidak tepat, tidak memberikan kontribusi positif, itu tidak boleh disembah sebenarnya. Karena itu ada pelarangan terhadap uthung. Karena dianggap tidak memberikan kontribusi positif. Itu binatang memberikan kontribusi positif. Kemudian adalah Jazbao. Jazbao itu kalau Anda ke Kaifeng, sekali-kali Anda bisa lihat, masih banyak masyarakat di Tiongkok. Itu kalau mendapatkan perlakuan tidak adil dari aparat negara di daerah Kaifeng sana, mereka mengadunya kepada Jazbao. Jazbao itu memberikan kontribusi positifnya adalah membangun rasa keadilan, dirasakan dampak positifnya bagi masyarakat. Kemudian Uthau atau Pauseng Tati itu begitu kultnya, itu begitu luas di daerah selatan, karena Uthau itu bisa membuat satu resep obat yang cocok untuk daerah masyarakat selatan. Jadi banyak sekali gitu, bahkan dari yang tidak terkenal sekalipun di daerah-daerah setempat. Misalnya apa? Ada yang kita sebut agama ataupun kita sebut kult kepercayaan rakyat itu adalah kult kepada Tuhan, seorang biksu, Cikung, Huangqi, atau Song Caifeng. Ini tiga ini adalah biksu semua. Kenapa Huan, Cikung, Song Caifeng ini terkenal? Huan itu memberikan cara sederhana untuk permasalahan hidup dengan talisman. Karena itu Huan ini sempat dikategorikan walaupun lisan atau apapun itu sebutnya Huan Jiao. Ya. Kemudian Cikung ini adalah kenapa kult rakyat itu meluas? Karena mengkritik perilaku diktator. Nanti itu di daerah Chenzhou itu membangun jembatan. Nah, kita bisa lihat perbedaannya adalah Huineng. Dua biksu ini biksu terkenal, pemikir, Zen, Buddhisme. Karena masuk guru-guru besarnya ini juga sama. Tidak terkenal di rakyat jelata. Kenapa? Karena kita balik lagi, dewa-dewa yang dibangun oleh masyarakat luas, terutama masyarakat kelas pedesaan, itu yang bisa memberikan solusi atas kehidupannya mereka. Masalah-masalah pragmatisnya mereka. Masalah-masalah bencana kelaparan, masalah-masalah bencana penyakit, masalah-masalah bencana keamanan. Sehingga tokoh-tokoh seperti ini jauh lebih dipuja daripada tokoh-tokoh seperti ini. Oke? Sekarang saatnya Anda kalau mau bertanya silahkan. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Karena ini
perlu lagi diperbaiki lagi gitu menurut saya untuk pembahasan mengenai dewa ini. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau yang di film ada yang namanya Dewa Judi itu masuk kategori mana? Film Dewa Judi itu maksudnya filmnya Chow Yun-fat atau cerita tentang Hansin? Chow Yun-fat. Chow Yun-fat itu judul film God of Gambler, Pak. Tapi yang jelas itu ada namanya Dewa Judi, itu Hansin. Oh, yang beneran ya? Ya, tapi karena dia penemu. Sebenarnya Hansin itu kan jenderal perang zamannya Han ya. Jadi nemuin permainan kartu lah, cikal bakal macok lah kalau kita bilang sih. Hansin. Jadi itu untuk mengisi waktu itu kan Hansin kan dia sempat beberapa bulan kan dia diam kan menunggu gerakan kan dari saya lupa siapa jenderalnya si Shin Soang itu atau Xiang Yi kalau nggak salah. Jadi dia menyimpan anak buahnya kan daripada kesal dia bikin permainan. Konon katanya itu cikal bakal macok, konon gitu. Itu. Tapi ada satu lagi yang kesian lagi adalah Facukung ya, atau Cangkung Senjun itu menjadi dalam tanda kutip itu dewa di kasino, dewa pelindung kasino gitu. Padahal Facukung itu bukanlah dewa pelindung kasino gitu. Dia adalah dewa dalam Taoisme Selatan, itu ada dewa yang melindungi para taosu ataupun para para tausul ataupun para fase ataupun mereka yang melatih ilmu lah. Dan Facukung itu dia punya ikrar dia akan melawan semua jenis ilmu hitam. Jadi ironis gitu, bandar kasino taruh patung Facukung supaya orang-orang nggak pakai ilmu buat ngebobol bandar. Itu ironis gitu. Oh ya ini siapa yang menentukan seorang dia adalah dewa? Jadi gini, dalam masyarakat Tiongkok itu ada 3 kelompok dewa besar. Pertama masuk dalam kategori dewa agama, misalnya dewa agama ya Wang Lingquan, Yanshou Tianzhuan, Tao Tianzhuan, itu adalah kategori agama Tao. Kemudian yang kita masukkan kategori kedua itu adalah dewa yang bersifat lokal, diakui oleh masyarakat setempat. Entah karena perilakunya, entah karena kesaktiannya. Misalnya Kuang Tzu Chen Wang dianggap seorang bocah sakti yang bisa mengobati orang segala macam, kemudian dianya itu moksa kalau nggak salah ingat, dan dia disembah. Gitu, ya. Jadi kult positifnya gitu. Atau misalnya dia itu adalah seorang tokoh Shinsei, misalnya Paus Sentati, Tao itu dia seumur hidupnya dia adalah Shinsei. Bahkan dia mengobati orang gratis, mengobati masyarakat tanpa pilih bulu, dan kehebatannya adalah dia bisa membuat buku tentang penyakit yang diderita di daerah pesisir selatan. Oleh rakyat jelata dia diangkat menjadi dewa. Itu pertama, kedua. Kemudian yang ketiga adalah negara yang mengangkat. Negara yang mengangkat, misalnya contohnya siapa? Quan Gong itu sebelumnya itu belum diangkat oleh negara. Kalau nggak salah tahun 500-an ya di daerah mana yang saya lupa, itu ada yang bikin shrine untuk Quan Gong. Kemudian meluas sampai akhirnya menjadi dewa yang diakui oleh negara. Atau misalnya Lao Tzu diangkat menjadi dewa negara oleh dinasti Tang karena Li Sumin, pendiri dinasti Tang, merasa sebagai keturunannya Lao Tzu. Jadi ada 3 kelompok, satu agama, kedua adalah masyarakat, ketiga adalah negara. 3 kelompok. Nah permasalahannya adalah masyarakat jelata itu seringkali dewa-dewanya juga kalau dulu itu didata.
Kalau termasuk yinzi, itu bisa dihapus. Itu. Terus tadi ada pertanyaan, kalau nggak salah, roh punya kemampuan spiritual, contohnya seperti apa? Oke, jadi gini, kita orang Tionghoa itu sebenarnya percaya bahwa para leluhur kita itu memiliki kemampuan melindungi keturunannya. Jadi itu kemampuan spiritual lah, gampang, yang melindungi keturunannya. Mencegah keturunannya dari mara bahaya. Dan ini lebih dalam konteksnya tanatologi zaman sekarang. Jadi ada ilmu tentang penelitian tentang kematian, ada research mengenai kematian, segala macam gitu. Misalnya banyak orang-orang yang bisa lihat, indera keenam segala, mereka akan melihat kok yang melindungi lebih banyak leluhurnya kok. Kemudian dalam konteksnya dulu, sebelum agama berkembang, dan sampai sekarang itu yang menjadi seringkali dirasakan oleh orang-orang yang mau meninggal, itu mereka dijemput oleh kerabatnya. Kerabatnya yang menjemput. Entah pamannya, entah engkongnya, entah emaknya, entah siapapun. Jadi, dalam artian ini adalah yang menjemput itu adalah saudara-saudaranya sendiri. Itu. Jadi, ada konsep kita sebut Fancu Kuicung, itu sudah menjadi kepercayaan jauh sekali, udah ribuan tahun lamanya sebelum yang namanya agama-agama secara institusional itu terbentuk. Mereka percaya leluhurnya itu, orang meninggal akan kembali ke pangkuan leluhurnya atau keluarga besar leluhurnya. Sehingga mereka zaman dahulu, rakyat jelata, tidak boleh menyembah di luar leluhurnya sendiri. Jadi misalnya leluhurnya Margatyo, dia tidak boleh sembahyang kepada Lin Moniang atau Kian Sang Semu karena beda marga. Nah, pada masa lampau, jauh sebelum Kungfu lahir, seringkali orang-orang itu menyembah non-leluhurnya. Dengan harapan, jadi pemikirannya sederhana gitu. Kok leluhur saya tidak melindungi saya, tidak membantu saya jadi jaya, kok leluhur tetangga saya malah keturunannya jadi hebat gitu. Nah mereka itu akan diam-diam menyembah leluhur tetangganya. Karena itu Kungfu mengeluarkan pernyataan Fei Qi Kui Oji Yen Ye. Itu kurang lebihnya seperti itu gitu. Jadi ada kemampuan-kemampuan spiritualnya. Ajaran ya. Kalau terlalu banyak dewa ya pusing ya. Kalau satu boleh enggak ya? Cukup satu aja gitu. Ya gini, pengertiannya kita dewa itu yang banyak itu yang kayak gimana, yang satu itu yang kayak gimana. Contoh ginilah. Contoh gini. Kan kita ada namanya yinzi ya. Yinzi itu yang tadi yang kita bahas itu pemujaan berlebihan ya. Pemujaan berlebihan itu adalah begini. Saya sharekin lagi. Ya. Ada yang disebut yinzi itu adalah gini, yang maksud gini. Di rumah, kita ambil contoh rumah lah. Ya. Rumahnya itu adalah ukurannya cuma 3 kali, anggaplah 4 kali 10. Altarnya itu ukurannya bisa 3 kali 6. Itu udah termasuk yinzi. Jadi intinya dewa itu bukan banyak jumlahnya dewa yang disembah sebenarnya. Tapi lebih kepada ideal apa enggak dengan rumah kamu. Itu satu. Kedua adalah kalau kita bicara dalam konsep yang berbeda ya, kita lihat yang pada umumnya.
rumahan biasa itu paling banyak adalah wucun, 5 patung atau 5 dewa. Jadi bukan banyak apa sedikitnya gitu. Kalau rumah ya, tapi kalau kelenteng ya susah karena kelenteng itu ya gimana ya? Dia orang kan menampung semua kult yang ada sebenarnya kelenteng itu. Itu maksudnya sih. Jadi kalau buat pribadi adalah satu aja cukup. Buat apa banyak-banyak? Itu sih jawaban saya, maksimal 3 lah gitu kalau untuk rumahan pribadi. Tapi yang jadi pertanyaan adalah punya altar leluhur nggak, atau di dalam keluarga itu ada nggak yang megang altar keluarga pusat gitu. Itu juga penting. Itu loh. Pak, mau nanya Pak. Ya. Tadi Bapak tulis Hesen, itu mungkin dewa air ya Pak ya? Dewa sungai. Dewa sungai. Kalau kayak di Tangerang ada tepekong air, sama nggak tuh Pak? Ya sama sih, cuma permasalahan zaman dulu Hesen itu kan yang dibahas itu pemujaan yang berlebihan kan. Oh. Ya, jadi zaman dahulu itu kan di Tiongkok itu masalah banjir itu kan momok terbesar kaum petani ya. Ya, ya. Dan mereka semuanya itu kan kemampuan irigasi kan belum secanggih sekarang. Sekarang ini tetap banjir gitu. Jadi mereka itu mengatasinya dengan menyembah dewa sungai. Ya, sampai bikin korban lagi ya. Nah itu yang dilawan gitu, korbannya. Penyembahannya nggak dilawan, tapi korban sepasang itu yang dilawan. Makanya kita kalau banyak lihat cerita dewa kan banyaknya kan Dewa Litumpin lah, Liping lah, itu kan ngebunuh sungai naga banjir kan, atau Ciaulung gitu. Ya, ya. Gitu. Tapi kan orang juga kadang-kadang pejabat salah gunain, yang ada cerita yang anyutin pengantin itu padahal mau sogok pejabatnya. Iya, tapi kan itu kan case per case ya. Contoh Ya, gini, ya. Liping ini kan pejabat. Kita bisa lihat itu yang dia bangun itu Tianyin gitu. Yang dia bangun itu Tianyin itu masih ada. Kemudian kalau Litungpin ini kan kita tahu kan dia kan salah satu dari pasien kan. Jadi penyembahan yang overdosis itu yang dilawan. Dan kalau kita mau jujur ya, selama ribuan tahun sampai dinasti Qing sendiri itu namanya bekal kubur manusia asli itu masih ada. Jadi beli budak untuk jadi teman gitu di alam baka. Itu sampai dinasti Qing pun masih ada. Jadi kan kurban juga ya? Iya, karena tradisi Zhenxun itu sudah ribuan tahun yang lampau dilakuin. Zhenxun. Termasuk Han Uti pun ada Zhenxunnya. Kalau kita pergi ke Maoling, itu ada itu Zhenxunnya. Kalau pergi ke misalnya Qinling, kuburan Qin Suang, itu pun ada. Walaupun mereka semua menggunakan terakota ya, ataupun yung ya. Itu, tapi yaitu fenomena yang terjadi dan hukumannya keras itu dilakukan pada zaman Han ya. Barang siapa yang melakukan itu. Karena dulu itu kadang-kadang yang nemenin, karena dulu itu kalau kaisar meninggal, itu yang nemeninnya itu para selir. Bukannya ratu. Hah? Dikubur sekalian ya? Kenapa? Dikubur sekalian ya? Iya, makanya selir cantik disayang kaisar, kalau mati ya itulah gitu. Jadi itu boleh dibilang sisi-sisi gelap dalam tradisi-tradisi Tionghoa gitu. Kerajaan pun melarang semuanya gitu. Sampai dinasti Ming pun kalau nggak salah ada keluarga kaisar siapa ya, itu mengubur
gundiknya itu kena penggal satu keluarga. Karena pasti yang maksa dikuburnya itu kan keluarga yang masih hidup kan. Iya. Itu. Ini apa Kehung kenapa ini ada pertanyaannya agak menarik. Kehung punya histori awal nggak ada gagasan Shenzhen Fang Shui. Gini. Makasih Pak. Oh, sama-sama. Ini Shenzhen Fang Shui itu gini, Kehung itu bicara adalah konsepnya itu adalah Changsheng Pulau itu dengan obat. Seingat saya ya kalau Anda masalahin dengan Fang Shui ya. Ini Fang Shui ini masalahnya apa? Yang Fang Shui itu adalah ilmu Kama Sutranya atau Fang Chung Shu atau apa? Atau liantannya. Maklum Pak, terkait yang praktek ilmu gaib lah dan pendewaan itu gitu Pak. Oh ya, itu yang dilawan sama si Kehung. Itu kan salah satunya kan Anda ingin mencapai kedewaan itu kan, keabadian lah dalam artiannya. Kehung itu punya satu ide yang menarik sebenarnya. Jadi dia bilang kalau Anda ingin hidup abadi, itu bukannya dengan menjulurkan badan, maksudnya tauyin. Bukan dengan cara ritual. Tapi semua itu adanya di obat. Untuk mencapai keabadian. Dan yang memang benar sih ya, kalau kita baca buku-buku mengenai immortality abad 20-21 ini kan mereka semua kan mencarinya melalui pengobatan kan, melalui obat. Bahkan kalau nggak salah ada penelitian mengenai sel telimor ya, kalau nggak salah namanya ya, yang kalau sel itu bisa diaktifkan gitu, itu membuat manusia itu umur 120 itu hal yang biasa. Itu. Jadi kalau Kehung itu lebih ke arah bagaimana mengolah pil ataupun mengolah obat. Tapi ya alkimia ya pastinya akan bermain-main di daerah situ juga, mau alkimia barat maupun alkimia timur pasti akan bermain mencari eliksir ataupun obat pil yang bisa menyembuhkan dari semua penyakit kan. Dan itu bukannya cita-cita manusia. Ini yang saya mau kasih komentar sedikit ya. Dari semua yang saya baca itu yang membuat saya menarik itu sebenarnya Shenzhen, manusia sejati. Kenapa manusia sejati itu menarik? Karena pedagogi ataupun ilmu pendidikan zaman sekarang itu kan ada 4 kelompok besar, fundamentalisme, konservatif, liberal, maupun anarkis. Gitu. Yang bagus itu dari semua itu yang saya lihat itu adalah yang dari Erich Fromm mengenai liberalisme, bagaimana membebaskan manusia itu dari kungkungan-kungkungan yang autonomon atau yang berpikiran secara mekanik yang dibangun yang membuat manusia itu tidak bisa menyadari hakikat dirinya, di mana kehidupan kita itu diatur cuma bertutur kata baik, bersifat baik, tapi nggak pernah diajarkan untuk menggali potensi diri. Akhirnya kita semua berpikir menjadi robot, kita cuma jadi sekedar bank data, bank fakta, gitu. Tanpa memiliki kemampuan berpikir analisis. Gitu. Itu ngingetin saya akan pemikiran-pemikiran dari Zhuangzi itu sendiri, gitu. Karena Zhuangzi itu terkenal dengan konsep xiao-yao-nya kan. Atau di Buddhisme itu sebenarnya zicai. Buddhisme juga mengenal konsep seperti itu. Dalam terms bahasa Mandarin itu sebetulnya zicai artinya adalah kemandirian, pemikiran, terbebaskan dari ilusi. Itu yang lebih menarik buat zaman sekarang ya. Kalau menurut saya dari konsep bagaimana menjadi immortal ataupun bagaimana menjadi manusia sakti yang bisa terbang gitu. Itu yang lebih menarik. Jadi salah satu sumbangsi dalam konsep pendewaan atau kedewaan di Tiongkok itu adalah konsep Shenzhen manusia sejati. Dan memang menarik itu. Di Indonesia itu ada hal yang menarik, terutama Pulau Jawa. Dewa-dewa lokalnya itu dikasih gelar Shenzhen, Qinjin. Contohnya apa? Tek Hai Qinjin sama Tan Hu Qinjin. Kasih gelarnya Qinjin, Shenzhen.
Kenapa itu juga saya juga lagi mereka-reka gitu. Kenapa harus dikasih gelar Cenjen kepada dewa lokalnya mereka? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan kita sesi bebas, ngobrol, kongkow, sampai Anda semua bosen. Tanya apa, ya saya bantu sejawabnya, sebisanya, atau mau diskusi silahkan.